So ini ketemu lagi bersama gue Obey di studio Mini Ones. Oke, sekali ini gue agak sedikit beda cuy. Jadi gue udah kayak crew deh. Udah kayak kru studio Mini Ones. Oke, gimana kabar kalian? Sehat? Jadi di video kali ini gue ada pembahasan yang mungkin bukan ada pembahasan yang memang akan gue bahas gitu. Ini sangat berdampak buat kita ya tentunya, yaitu tentang judi. Oke, judi itu adalah hal yang sangat lumrah ya di kalangan masyarakat. Udah sangat umum. Siapa sih yang nggak tahu tentang judi online cuy? Ya sekarang judi online. Kalau dulu kan judi offline. Jadi dengan lu mempunyai uang 100.000 atau lu mempunyai uang 50.000, lu udah bisa depo dan lu udah bisa menggandakan uang menjadi 1 juta men. Kalau misalkan lu jackpot cuy. Jadi ayolah bermain judi. enggak gue bercanda cuy. Oke. Kalau dulu sebelum Bang Haji Rhoma Irama menciptakan lagu, dan sekarang lebih simpel lagi, sekarang lebih wah lagi. Sekarang 2024 judi online sudah dikemas lebih praktis, lebih simpel dan lebih nyaman dan lebih fiturnya lebih canggih lagi dan lebih pokoknya asik, top markotop. 2024 mengadakan situs judi online. Nah, judi online itu udah banyak sekali kalangan, kebanyakan sih ya, kelas menengah ke bawah bermain judi online. Dan dari data yang dilihat ya, artistiknya itu 100.000 rupiah yang banyak dari kalangan deposit. Oke, kita akan membahas ke sini. Kenapa banyak orang bermain judi online? Ya karena ingin menggandakan uang, ya. Dan judi ini menjanjikan suatu kemenangan. Tapi bullshit pada dasarnya, cuy. Dan gue sebagai user juga, gue pernah bermain judi online dan hasil ya seperti inilah. Gue ingin sharing ke kalian ya agar kita sama-sama mengerti. Ada hal yang lebih bagus gitu ya, untuk ada hal yang lebih baik dari judi online. Oke. Yang kedua yaitu algoritma settingan. Oke, judi online ini udah dirancang oleh sistem IT ya, atau algoritma settingan. Semuanya sudah disetting cuy ya, dari segi lu ngebetting. Mungkin misalkan lu ngebetting dari 20 bettingan. Nah, itu pecahnya itu sudah diatur oleh pihak IT ya, atau oleh pihak si bandar situs judi online ini. Dan seberapapun lu ngebetting, tetap jatuhnya akan nihil atau akan rungkat juga ya ujung-ujungnya. Dan dan lu harus pahami itu, dan lu harus sadar bahwa itulah aturan mainnya cuy. Tidak ada judi yang adil, tidak ada judi yang fair. Oke, semuanya bullshit. Oke, dan yang kedua, kenapa orang-orang lain ini sulit untuk bisa berhenti bermain judi? Ya tentunya karena judi itu sama halnya rokok, sama halnya alkohol, sama halnya ini ya, porn. Ia mempunyai suatu dampak adiktif cuy ya buat kita ya. Dia mempunyai dampak adiktif atau adrenalin yang diproduksi tubuh kita ketika lu mempermainkan judi online. Orang mencari sensasi untuk menang dan sebagainya. Maka dari itu, judi online dikelompokkan sama halnya rokok, alkohol, ya itu yang sama-sama mempunyai adiksi atau adiktif. Ya, sama halnya lu mempunyai suatu kecanduan lah seperti itu. Dan apalagi ketika lo mempunyai suasana untuk bermain judi ya,
ketika adiksi rokok, adiksi alkohol, adiksi judi itu disatukan. Kayaknya enak nih cuy, kita bermain judi sambil mabok sambil ngerokok gitu. Itu kan adiksi semua, yang mungkinnya akan membuat lu menjadi lebih nyaman lagi, lebih enak lagi kayaknya nih. Dan itu akan menjadi suatu kebiasaan yang buruk buat lu gitu cuy. Ya semacam seperti itulah. Judi juga mempunyai suatu adiksi atau adiktif. Kenapa adiksi? Ya karena di sini judi menjanjikan suatu kemenangan, dan ketika lu menang bermain judi lah, di situ lu akan mempunyai suatu sensasi kemenangan bermain judi. Dan ketika lu sudah merasakan suatu sensasi kemenangan itu, nah gue simpulkan seperti ini. Misalkan lu punya uang 50.000 cuy, dan di situ lu deposit lewat Dana, e-wallet, lewat m-banking, terserah lu ya. Lu di situ deposit 50.000 dan lu menang jackpot men 1 juta, dan di situ lu merasakan sensasi kemenangan itu, dan itu menjadi momen buat lu untuk wah anjir gue jackpot nih men. Itu menjadi suatu wah lah buat diri lu, suatu pencapaian lu, dan di situ lu merasakan sensasi itu. Dan pada akhirnya ketika lu udah jackpot ya, uangnya itu kan cepat habis juga ya kalau untuk bermain judi, dan lu depo lagi dan coba iseng-iseng untuk depo lagi ya. Kayaknya gua akan bisa menang lebih nih kayaknya gua dari untuk bermain judi. Lu depo lagi 50. Misalkan lu naik nih deponya jadi 100.000, dan ketika lu depo di situ 100.000, pada akhirnya lu dijatuhkan dan lu dikalahkan cuy. Gimana rasanya? Hanya sensasi kekalahan. Apakah ketika kekalahan itu akan mempunyai sensasi? Tidak cuy, hanya akan ada suatu kekecewaan pada dalam diri lu. Dan pada dasarnya seorang manusia itu tidak menerima suatu kekalahan. Ketika lu bermain game, mungkin main PS3 ya, ketika bermain bola atau lu dibantai oleh teman lu dan lu gak terima semua itu, lu pengen coba main lagi dan coba main lagi, lu kalah coba main lagi. Karena pada dasar manusia tidak bisa menerima suatu kekalahan itu. Itu udah sifat manusia seperti itu. Dan ia ingin bersama, dan akhirnya lu depo lagi, kalah, depo, kalah. Berapa duit yang telah lu keluarin dari depo cuy? Misalkan lu depo 50, nah kali 20 udah berapa? Udah 1 juta men. Nah, pepatah Cina mengatakan bahwa sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Nah, ketika lu mempunyai uang 50 dan lu gak depoin tapi lu tabungin misalkan 20.000, 50 dikali 20 udah 1 juta. Contoh, kita ambil kesimpulan seperti ini. Oke. Gue agak gugup juga. Oke, ambil kesimpulan seperti ini. Lu depo misalkan lu depo 50.000 dan temen lu nabung 50.000. Nah, pada dalam jangka waktu 10 hari ya, pada dalam waktu 10 hari. Oke, pada jangka 10 hari. Nah, ketika lu depo ke sehari, lu depo ke 2 hari, lu depo ke 3 hari, dan lu mengalami suatu kekalahan 9 hari selama depo, dan pas ke 10 hari lu jackpot 500.000 cuy. Lu depo 50, jackpot 100.000 yang pada ke 10 hari. Nah, dan yang si orang ini yang menabung, dia menabung selama 10 hari dan dia membuka tabungannya itu udah terkumpul 500.000 cuy. Dan lu hitung, wah gue jackpot, sama halnya kayak jackpot kan, cuman kalau si penabung ini tidak mengalami suatu kekalahan, tapi yang depo ini mempunyai suatu kekalahan. Dan ia sebenarnya sama hal, tidak ada kesamaan. Ya kalau ujung-ujungnya gini, mendingan gue nabung gitu ya sama-sama. Tapi kebanyakan enggak seperti itu cuy. Nah, kalau nabung kan lu
uangnya ada dan terkumpul gitu. Nah, kenapa alasan seseorang sulit untuk berhenti bermain judi? Oke, kita ambil poinnya di sini. Karena sebagian besar dorongan untuk bermain judi itu berkali-kali itu bukan hanya dari adiksi saja cuy, tapi ilusi juga yang muncul di kepalanya bahwa modal berapa gitu yang telah ia keluarin, gimana caranya biar bisa balik. Dia cuma gak terima aja modal modal 50 ribunya itu diambil oleh si bandar itu. Sama seperti itulah ya. Karena yang jadi acuan itu ketika lu sulit untuk berhenti bermain judi ya, sebenarnya lu nggak terpaku kepada kemenangan jackpotnya, tapi seberapa banyak yang uang lu, yang kekalahan lu, yang seberapa banyak kekalahan dari bermain judi gitu. Dan lu gimana caranya uang itu bisa kembali atau membalik modal gitu. Nah semacam itu ya, karena lu sulit untuk bisa berhenti bermain judi coy. Ketika seorang penjudi berhenti untuk bermain judi, acuannya bukan dari titik kemenangannya, tapi titik dari kekalahannya itu lah yang membuat judi terus bermain. Dan itulah semacam itu, gimana cara kita untuk bisa berhenti? Ya, balikan fakta seperti itu. Udah cukup, ketika lu menang udah di situ. Membalikan fakta itu. Dan pada saat tidak ada yang kayak ketika lu bermain judi cuy. Ya mungkin itu ya, gue sempet sharing gitu ya, bukan sempet sharing, gue juga pernah ngalamin gitu. Gue juga bermain judi juga gitu, dan ya lama kelamaan uang gue itu habis gitu ya, sedikit demi sedikit. Apalagi sekarang kita udah bisa depo mulai dari deposit 10.000 gitu cuy. 10.000 dikali 10 hari gitu ya, udah jadi 100.000 cuy, lumayan gitu kalau misalkan uangnya dijajanin atau ditabungin gitu ya. Intinya kalau misalkan lo pengen cepat kaya ya lo kerja gitu ya, lo harus bisa nabung gitu cuy, karena gak ada kaya yang instan gitu ya. Seperti itulah kalau misalkan lo kaya dari hasil judi gitu cuy, lama kelamaan udah bakal kalah ya, maksudnya lama kelamaan ya bakal habis juga uangnya gitu, karena lu gak punya value gitu, lu gak punya ilmunya gitu buat cara lu kayak gimana. Tapi kalau misalkan lu belajar dari bawah gitu, lu merangkak dari bawah agar gua bisa kaya gitu, lu udah tahu ilmunya, lu mau tinggal di kolong jembatan aja lu tetap aja kaya gitu ya, kan lu udah tahu gitu value-nya itu seperti apa dan cara menjadi kaya itu seperti apa gitu. Bedanya seperti itu. Kalau misalkan orang yang kaya dari bermain judi atau bermain lotre gitu cuy, ya lama kelamaan atau cepat atau lambat uangnya juga akan habis juga gitu ya. Jadi semacam itu, dan itu mindset yang lu harus terapin gitu. Gimana caranya lu agar lu bisa berhenti lah, sayangi keluarga lu gitu, keluarga terdekat lu ya. Mungkin kalau misalkan lu udah nikah gitu ya, minimal lu sayangi anak lu gitu, bini lu ya, karena tidak ini cuy, judi itu mempunyai apa ya, membahayakan bagi psikis kita gitu, bagi psikologi kita. Bahkan banyak orang yang terlilit hutang karena judi ya, mungkin ada yang membunuh ibunya karena judi. Itu banyak kasusnya, lu cek aja di Google atau cek aja di info ini ya, di berita gitu, banyaklah kasusnya. Dan gua di sini hanya untuk sharing aja ya, semoga video ini bermanfaat buat kita semua dan buat lu juga cuy. Karena ya gua juga pemain judi dan gua coba untuk bisa berhenti gitu. Dan dengan sharing ini semoga ini akan menjadi apa ya, acuan kita untuk bisa berhenti bermain judi gitu cuy ya. Oke, mungkin itu aja sih yang dapat gua sharingin ke lo sekalian ya. Semoga video ini bermanfaat, dan jangan lupa kalian untuk mensupport channel gue ya, mungkin karena gua akan terus kasih video yang terbaik buat kalian semua. Oke, thank you. Gua Obey, gua pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam deposit, maksudnya salam damai, peace.